Halo semuanya, selamat datang di video tutorial Sistem Informasi Geografis. Pada video ini saya akan menunjukkan langkah-langkah dalam membuat pemetaan permintaan lokasi supermarket menggunakan ArcGIS dengan studi kasus di Kabupaten Tapanuli Utara. Video ini merupakan bagian dari tugas proyek mata kuliah SIG yang memodifikasi metode dari jurnal Demand Metric for Supermarket Site Selection oleh Rincon dan Tiwari pada tahun 2020 di Amerika Serikat. Melalui pendekatan ini, kita akan melihat bagaimana data jumlah kepala keluarga dan pengeluaran pangan dapat digunakan untuk memetakan potensi wilayah pembangunan supermarket secara spasial. Langsung saja kita mulai dari tahap yang pertama. Tahap yang pertama itu adalah pengambilan data. Data yang saya gunakan pada studi kasus ini saya ambil dari geospasial pada bagian BRI per wilayah. Pada bagian ini saya klik untuk data, kemudian saya klik ikon pencarian. Di sini saya akan mengklik lokasi yang saya gunakan dalam studi kasus. Setelah lokasi yang ditentukan, kita klik satu kali pada layar dan unduh pada bagian skala 50.000. Setelah pengunduhan selesai, kita masuk ke dalam aplikasi ArcGIS. Setelah masuk ke dalam aplikasi, kita lakukan penginputan data. Pada bagian ini, saya akan menginput data yang sudah saya unduh di geospasial tadi. Pilih bagian RBK 50.000. Klik bagian administrasi kecamatan. Setelah administrasi kecamatan keluar, kita harus membuat data di Excel dulu, di mana data ini adalah data pengeluaran pangan di masing-masing kecamatan. Di sini ada food ekspor, yaitu hasil kali dari jumlah kakak per kecamatan dikali dengan pengeluaran pangan per kakak dalam satu kecamatan. Kemudian kita tutup aplikasi Excel. Gunanya adalah untuk memudahkan proses di ArcGIS supaya proses penginputan data tidak terganggu. Setelah itu kita input data Excel tadi ke dalam ArcGIS. Setelah berhasil diinput, kita lakukan join dengan cara mengklik kanan pada bagian wilayah administrasi kecamatan. Kita pilih bagian join. Pada bagian ini kita isi dengan nama objek. Setelah itu kita klik bagian keep only supaya kecamatan-kecamatan yang berada di luar Kabupaten Tapanuli Utara keluar. Setelah berhasil, kita lakukan penambahan titik perumahan dan juga garis jalan yang berada di Kabupaten Tapanuli Utara. Kita lakukan hal yang sama dengan menambahkan file perumahan. Setelah titik-titik perumahan berhasil ditambahkan, di sini titik-titik perumahan tersebut masih ada yang berada di luar Kabupaten Tapanuli Utara. Untuk menghilangkan titik-titik perumahan tersebut, kita lakukan klik pada bagian toolbox. Kita lakukan klik, kemudian kita input perumahan titik dan juga kita input klik, yaitu batas wilayah administrasi tadi. Setelah itu kita lakukan penyimpanan file. Pada penyimpanan file ini namanya harus terdiri dari huruf kecil tanpa spasi. Di sini saya coba menggunakan nama file dengan spasi dan ternyata tidak berhasil, sehingga saya ganti dengan nama tanpa spasi dan juga tanpa huruf besar.
Setelah proses penyimpanan berhasil, klik OK. Proses klip ini akan membutuhkan waktu beberapa menit. Setelah proses klip selesai, kita klik centang pada bagian titik perumahan yang pertama, supaya titik perumahan yang berada di luar Kecamatan Tapanuli Utara keluar. Setelah itu kita input data jalan di Kabupaten Tapanuli Utara. Kita klik bagian input data, kemudian kita klik bagian transportasi di GRBK tadi. Karena jalan tersebut masih ada yang berada di luar Kabupaten Tapanuli Utara, kita lakukan klik seperti titik pertama tadi. Kita input dulu garis jalan, kemudian kita klik bagian wilayah administrasi kecamatan, kemudian kita save menggunakan tipe SHP. Setelah itu klik save dan klik OK. Setelah proses klip selesai, kita klik centang pada garis jalan yang pertama supaya garis jalan yang berada di Kabupaten Tapanuli Utara hilang. Langkah selanjutnya adalah kita akan memetakan kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan pengeluaran pangan per tahun. Untuk melakukan itu, kita klik kanan pada wilayah administrasi, kita klik properties. Pada bagian properties ini kita klik bagian simbolik dan pilih bagian kuantitatif. Pada bagian value, klik vote export dan kelasnya kita gunakan sebanyak 5. Kemudian klik OK. Setelah pemetaan perkecamatan berhasil, akan ditampilkan warna pada kecamatan berdasarkan pengeluaran pangan pada kecamatan tersebut. Kemudian kita akan melakukan selection, yaitu dengan mengklik selection attributes, dan pada bagian atas kita pilih wilayah administrasi berkecamatan. Kemudian di bagian isi kita klik food export fix. Kemudian pada bagian ini kita gunakan kalkulasi lebih besar sama dengan untuk menentukan daerah mana yang cocok untuk pembangunan supermarket dengan batas pengeluaran pangan itu sebanyak 10 miliar. Setelah proses selection berhasil, ditemukan bahwa kecamatan yang cocok untuk pembangunan supermarket itu adalah Kecamatan Seborong-Borong dan Kecamatan Tarutong. Langkah selanjutnya adalah menyempurnakan peta dengan menambahkan bagian-bagian peta seperti judul, legenda, arah mata angin, skala, dan penambahan nama pada peta. Yang pertama kita tambahkan itu adalah judul dengan cara klik insert, kemudian klik title. Pada bagian ini kita isi judul dari peta tersebut. Di sini saya isi menggunakan kata-kata yaitu permintaan pemilihan lokasi supermarket di Tapanuli Utara. Setelah itu klik OK. Kalau sudah muncul, kita klik 2 kali, kemudian kita edit lagi supaya lebih rapi. Setelah itu kita klik OK. Tambahan selanjutnya adalah legenda.
Pada tahap ini kita klik next aja sampai tampilan legenda berada pada layar. Kita atur besar dari legenda supaya menyesuaikan pada layar yang tampilkan di ArcGIS. Kemudian kita tambahkan juga arah mata angin. Kita pilih yang bagian kiri saja. Kemudian kita posisikan arah mata angin tersebut sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian kita tambahkan juga skala. Kita pilih skala hitam putih dengan satuan mils. Kita posisikan skala tersebut sesuai dengan kebutuhan peta kita. Kemudian kita bisa menambahkan nama atau keterangan apa saja di bagian peta ini dengan cara mengklik insert dan juga pilih teks. Setelah itu klik 2 kali pada bagian teks, kemudian isi data yang kita perlukan. Di sini saya akan menambahkan nama, NIM, kelas dan mata kuliah saya. Setelah itu kita klik OK, kemudian posisikan tersebut sesuai dengan kebutuhan kita. Kita juga bisa menambahkan gambar dengan cara klik insert dan klik vektor. Di sini saya akan menambahkan logo universitas saya. Ini adalah hasil akhir dari pemetaan pada studi kasus ini. Setelah selesai, kita bisa ekspor file ini dalam bentuk gambar dengan cara klik bagian file, pilih bagian ekspor map, kemudian kita sesuaikan tipe file yang kita butuhkan, kemudian kita save. Sekian video tutorial sistem informasi geografis dalam pembuatan permintaan pembelian lokasi supermarket di Tapanuli Utara. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih.